Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, tadi sudah disampaikan di depan, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Artinya, kita mengakhiri masa Natal dan memulai masa biasa. Pesta pembaptisan Tuhan dapat kita katakan sebagai peristiwa pewahyuan ketiga Tuhan Yesus. Hal ini terjadi setelah pewahyuan pertama, yakni pada saat Natal, dan pewahyuan kedua pada saat Epifani ataupun pesta penampakan Tuhan. Jadi ada 3 pewahyuan yang bisa kita simak. Pewahyuan pertama pada saat Natal, Tuhan menunjukkan dirinya pertama-tama kepada orang-orang kecil. Siapa diantaranya? Para gembala, cangon, penekno blimbing kuwi. Kemudian yang kedua, pesta pembaptisan Tuhan, pertama-tama yang menjadi fokus adalah Tuhan menampakkan diri kepada segala bangsa yang diwakilkan kepada penampakan dirinya kepada 3 orang Majus, 3 orang bijak, 3 orang sarjana, 3 raja. Ada yang masih hafal namanya? Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Pinter. 1 wijine. Lalu yang ketiga, pewahyuan Tuhan dapat kita saksikan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, yang hari ini juga kebetulan tugas melayani KUR hari ini, Yohanes Pembaptis. Tapi waktu itu seragamnya enggak begini nih. Jadi sebenarnya tadi bagus kalau misalnya kostumnya itu juga berupa jubah suwek-suwek gitu, seperti yang Pembaptis ya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pembaptisan Tuhan merupakan awal dari karya Tuhan yang secara nyata dalam melayani manusia sekaligus mengungkapkan misteri Allah yang hadir dalam diri Yesus yang boleh kita rasakan. Bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar penampakan dalam pribadi yang lemah, tapi ternyata juga pewahyuan Tuhan ini ingin menunjukkan awal karyanya. Tuhan telah menunjukkan karya yang begitu besar yang nanti akan bisa kita lihat dalam masa biasa, bagaimana Yesus berkarya, mengajar, membuat mukjizat, memberi makan, menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati dan sebagainya. Itu semua menjadi wujud dari pernyataan Allah, dari perwahyuan Allah. Nah, peristiwa ini menjadi wujud dari janji Allah yang sejak dulu kala terus-menerus diserukan, terutama oleh para nabi. Janji yang mana? Janji Allah bahwa Ia akan datang dalam kemuliaan dan menyelamatkan manusia. Seperti juga ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus kepada Titus, bahwa Allah sangat serius di dalam menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya cerita para nabi, bukan janji-janji kosong, bukan hanya janji-janji palsu, bukan hanya omon-omon, tetapi sungguh telah nyata dalam karyanya, dalam tindakannya, tidak hanya kata-kata, tetapi nyata dalam aksi yang sungguh luar biasa. Kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana rahmat Allah itu terpenuhi dalam diri Yesus, sang anak yang terkasih, yang kepadanya Allah Bapa berkenan. Maka tadi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pesta pembaptisan Tuhan Yesus sebenarnya
merupakan awal dari panggilan kita juga untuk hidup baru dalam Roh Kudus. Untuk apa? Pertama-tama untuk lebih mengenal dan sekaligus mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah. Kita diharapkan semakin mengenal dan mengakui identitas Yesus, bukan sekedar Yesus, tapi Yesus yang adalah anak Allah. Karena banyak Yesus. Di sini juga ada Yesus. Tapi ini yang bukan Yesus dari lingkungan 3. Tapi adalah Yesus yang adalah anak Allah. Maka sebenarnya pesta pembaptisan Tuhan juga mengingatkan kita akan pentingnya hubungan pribadi kita dengan Allah. Melalui peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus ini, kita diajak mengingat kembali bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Allah sungguh hadir, bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar ajaran, bukan hanya sekedar dogma, tetapi panjenengan akui atau tidak, Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita rasakan atau tidak, Allah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kasusnya kalau sampai kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah, itu bukan Allah tidak hadir, tapi karena mungkin begitu ndableknya kita. Allah itu hadir terus. Jadi jangan pernah kita mengatakan Tuhan meninggalkan kami. Enggak, Tuhan enggak pernah meninggalkan, tapi Tuhan terus bersama dengan kita, beserta dengan kita, tinggal bersama kita. Karena sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Allah, Immanuel, Allah beserta kita. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Persoalannya kita enggak merasakan, berarti bukan pada Allahnya, tetapi pada kita. Maka hari ini kita diingatkan kembali, Allah terus menerus mendekatkan diri kepada kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Ada sebuah lagu, Tuhan itu tidak jauh dengan kita, hanya sejauh doa. Ini kalau kita renungkan betul Bapak Ibu, Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita, Tuhan tak jauh dari kita, Tuhan itu hanya sejauh doa. Padahal doa itu kan dekat banget. Doa itu dekat banget, doa itu adalah relasi komunikasi kita dengan Tuhan, hanya sejauh doa. Jadi kalau boleh dikatakan, jarak antara kita dengan Allah itu sebenarnya sama sekali tidak ada jarak sebenarnya. Karena Allah bukan lagi pribadi yang jauh, tapi pribadi yang bersama dengan kita. Allah ada di dalam diri kita. Allah bersama dengan kita. Allah hadir dalam komunikasi kita dengannya, dalam doa kita. Allah hadir dalam perjumpaan kita dengan sesama. Ya memang kadang-kadang kehadiran Allah kadang-kadang juga aneh. Karena Allah hadir juga melalui orang-orang di sekitar kita yang tidak selalu beres. Kadang ya dadi rada gendeng barang. Makanya ketika hadir orang agak sedikit gendeng gini, Romo dicari orang agak gendeng. Aduh Yesus kenapa kok hadir kok ya dalam bentuk kayak gitu. Bu Yesus beres-beres saya. Sampai kadang-kadang membuat takut. Ada cerita kehadiran Yesus dalam diri kita sampai membuat kita ngompol. Rupanya ada orang yang agak sedikit, ada sedikit terasa ya lah. Dan memang begitu Bapak Ibu, kadang Yesus itu hadir betul-betul kadang-kadang menjadi manusia yang tidak normal juga. Coba bayangkan, ia hadir dalam diri orang yang kelaparan, dia hadir dalam pribadi yang tidak pakai pakaian atau telanjang. Padahal kita kalau lihat orang telanjang itu berarti wong edan iki berarti ra katokan. Berarti nek ra katokan kuwi edan. Kalau edan sik katokan kuwi urung.
Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ada orang kau katakan edan dan jek katoan, tenang saja. Yesus juga hadir dalam pribadi-pribadi yang aneh-aneh. Itulah kehadiran Tuhan dalam sesama kita. Maka dari itu kita diajak bersama-sama untuk menyadari juga kehadiran Allah itu dalam hidup kita melalui karya-karya kita, melalui peristiwa-peristiwa kita. Bukan hanya peristiwa yang menyukakan, tapi juga peristiwa-peristiwa yang pahit, peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Dan itulah makanya kita katakan Yesus ini kadang-kadang ya megelke. Karena hadir di hadapan kita tidak selalu dalam wujud manusia yang beres. Sok yo miring, sok yo pincang, sok yo macam-macam pokoknya Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang jane iki wong ki nate adus ora to. Sok-sok ambune yo jan. Tapi itu Yesus bisa jadi. Dan Yesus juga kadang-kadang hadir dalam pribadi yang sok ngapusi barang Romo, apa? Saya tuh punya saudara begini-begini di sana sama ke sana. Ya wis lah timbang aku nggo keliru kita hapusi Yesus poka ya wis nyoh wis. Lebih baik aku hapusi timbang aku ngapusi. Seringkali harus begitu karena kita tidak bisa menebak iki Yesus tenanan kok getokan. Inilah peristiwa kadang-kadang pahit, tapi Yesus pun seringkali hadir dalam pribadi yang seperti itu. Saat-saat juga Yesus menguji njajal tak uji, aku dadi wong rodok gendeng njajal wong ki piye. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita pada dasarnya adalah panggilan untuk merasakan kehadiran Allah itu melalui peristiwa apapun dan sekaligus menjadi jalan agar Allah juga hadir bagi sesama kita. Setiap tindakan kita, setiap perkataan kita memang diharapkan mencerminkan kasih Allah yang telah kita terima. Hal itu berarti kita menjadi kabar baik, pembawa terang dan harapan bagi dunia, atau kita dipanggil sesuai dengan arah dasar dari Keuskupan Surabaya tahun ini, kita dipanggil menjadi peziarah pengharapan bagi dunia. Pembaptisan Tuhan Yesus mendorong kita untuk semakin mengikutinya, semakin rendah hati, dan terus-menerus membuka hati kita untuk dibuka oleh Allah sendiri akan relasi yang makin dekat dengannya, dan agar kita semakin dapat menghidupi panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Allah memberkati kita.